Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak ibu sekalian? Oke, ibu harap kalian semua baik-baik aja ya. Jadi kita bisa belajar dengan tenang. Sebelum kita memulai, marilah kita buka pelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita selanjutnya adalah masih tentang Khulafaur Rasyidin. Oke, Khulafaur Rasyidin yang kedua adalah Umar bin Khattab. Oke, Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan disegani. Kita bicara tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama panjang beliau adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza. Beliau lahir di Mekah tanggal 26 Zulhijjah tahun 581 Masehi. Beliau adalah khalifah yang kedua dari Khulafaur Rasyidin. Beliau keturunan dari Bani Ad. Bani Ad itu adalah salah satu rumpun suku Quraisy. Ayah beliau adalah Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraisy. Sedangkan ibu beliau adalah Hantamah binti Hashim. Oke, kepribadian beliau adalah orang yang keras, berani, tapi berdisiplin. Sangat tinggi sekali. Oke, beliau mampu untuk memprediksi masa depan. Prediksi dalam artian yang berbentuk strategi ya. Ini bukan prediksi yang kayak dukun gitu, bukan. Karena keberanian beliau, maka beliau dijuluki dengan singa padang pasir. Oke, latar belakang beliau. Beliau sebelum masuk Islam, beliau adalah seseorang yang sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Umar adalah seorang pegulat perkasa yang sering menjadi juara di Mekah. Karenanya beliau sangat ditakuti oleh penduduk Mekah. Oke. Umar adalah seorang tokoh Arab Quraisy dan Umar adalah sosok orang yang sangat bengis dan kejam. Itu sebelum beliau masuk Islam. Oke. Namun ketika ia bertemu dengan Nabi, ia diperintahkan untuk masuk Islam. Dan kemudian ia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda bahwa beliau telah masuk Islam. Mengapa khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab? Oke. Proses pengangkatan khalifah Umar bin Khattab ini diawali dengan ijtihad. Ijtihad siapa? Ijtihad Abu Bakar yang meminta Umar bin Khattab untuk bersedia menggantikan kedudukannya kelak jika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Permintaan ini pun disetujui oleh Umar. Hanya saja Umar meminta agar persoalan ini dibicarakan terlebih dahulu di kalangan tokoh masyarakat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi salah paham. Periode ini merupakan periode yang cukup aman dan tentram karena tidak terjadi pemberontakan. Situasi ini benar-benar dimanfaatkan oleh Umar bin Khattab untuk membangun sistem pemerintahan negara agar lebih efektif dan efisien. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Umar bin Khattab ini adalah khalifah pertama yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin. Apa itu artinya? Panglima orang-orang yang beriman. Umar sangat dekat dengan rakyatnya. Walaupun dia seorang khalifah, dia tetap berpakaian dan memiliki prinsip hidup yang sederhana. Dan beliau menaklukkan Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi atau yang sering dikenal dengan Bizantium. Oke, ada beberapa pencapaian yang dicapai Umar bin Khattab pada masanya. Pencapaian pertama yaitu Umar membentuk Majelis Permusyawaratan anggota dewan dan memisahkan lembaga pengadilan. Kemudian, ia juga membagi wilayah Islam ke dalam 8 provinsi. Kepentingan keamanan, didirikanlah lembaga kepolisian, korps militer dengan tentara yang terdaftar.
Umar juga mendirikan pos-pos militer di tempat-tempat yang strategis. Pencapaian kedua, Umar melakukan pembenahan peradilan Islam. Dialah yang awalnya meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun risalah. Beliau mengupayakan untuk meningkatkan mekanisme pemerintahan di daerah. Umar melengkapi gubernurnya dengan beberapa staf yang terdiri dari katib, yaitu sekretaris kepala, dan katib ad-diwan, yaitu sekretaris pada sekretariat militer. Ada juga sahib al-kharaj, ada juga sahib al-ahdas, sahib bait al-mal, dan kodi. Di sini Umar mendaftarkan seluruh kekayaan pejabat yang akan dilantik. Hal ini dilakukan untuk menghindari korupsi. Oke, ada beberapa kebijakan yang diambil oleh Umar bin Khattab, di antaranya yaitu kebijakan internal. Apa kebijakan internalnya? Yaitu membangun sistem pemerintahan dalam negeri dengan membentuk departemen-departemen yang menangani masalah-masalah politik, sosial, dan sebagainya. Pembuatan departemen ini bertujuan untuk mempermudah sistem ketatanegaraan dan pelayanan. Tugas utamanya adalah menyampaikan perintah ke beberapa daerah untuk wilayah yang jauh dari Madinah. Beliau mengubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Wilayah negara dibagi menjadi 8 provinsi. Apa saja? Yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Masing-masing provinsi tersebut dibawahi oleh seorang gubernur, dan beliau memberlakukan sistem demokrasi, yaitu satu orang satu suara dalam pemerintahan negara. Dan pada masa beliau telah memiliki mata uang sendiri, dan beliau menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun baru umat Islam. Oke, selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk departemen-departemen lain seperti Departemen Kepolisian dan Departemen Pekerjaan Umum. Yaitu ada An-Nizam As-Siyasiyah. Di sini adalah lembaga politik. Ada 3 lembaga, yaitu Al-Khilafah, Al-Wizariyah, dan Al-Kitabah. Kemudian ada An-Nizam Al-Idari, ada An-Nizam Al-Mali, ada An-Nizam Al-Harbi, ada An-Nizam Al-Qadai. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar juga mulai ditertibkanlah pembayaran gaji dan pajak. Warga negara terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah masyarakat muslim yang mereka wajib membayar zakat. Yang kedua adalah masyarakat non-muslim. Nah, di sini karena mereka bukan muslim, maka mereka tidak diambil untuk membayar zakat. Namun, diwajibkan untuk membayar jizyah, yaitu pajak perorangan, dan kharaj, pajak tanah, sebagai pengganti zakat. Untuk masalah hukum, beliau juga menerapkan peraturan yang berbeda. Oke, untuk umat Islam diberlakukanlah hukum Islam, sedangkan untuk masyarakat non-muslim diberlakukan hukum menurut agama atau adat istiadat mereka. Oke, kematian beliau dibunuh oleh Abu Lukluk. Abu Lukluk ini menusuk Umar bin Khattab ketika beliau sedang sholat subuh. Kenapa Abu Lukluk ini membunuh Umar bin Khattab? Oke, ini dilatar belakangi oleh dendam pribadi Abu Lukluk terhadap Umar bin Khattab. Peristiwa itu terjadi pada hari Rabu pada tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah kematian beliau, jabatan khalifah ini dipegang oleh Utsman bin Affan. Sampai di sini materi kita tentang gambaran umum Umar bin Khattab, yaitu Khulafaur Rasyidin yang kedua. Dan ini juga ada di buku paket
dan juga ada di LKS. Coba kalian baca buku LKS-nya. Kurang lebih sama. Oke. Hari ini Ibu tidak memberi tugas, tapi tugas kalian yang kemarin yaitu membuat resume tentang Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Siddiq. Silahkan kalian selesaikan. Oke. Paling lambat adalah minggu depan ya. Oke, minggu depan. Jadi minggu depan pada saat kita ketemu di pelajaran SKI, kalian dalam keadaan sudah selesai. Oke? Terima kasih anak-anak Ibu. Semoga kalian dimudahkan Allah untuk memahami pelajaran-pelajaran yang telah Ibu sampaikan ke kalian. Terima kasih anak-anak Ibu. Marilah kita tutup pelajaran kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.